Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Kabisa, jumpa lagi dengan saya Nafisa dari Kabisa Face News. Kali ini saya akan mendatangi seorang tokoh yang sangat multi talent. Beliau adalah seorang guru, seniman, dan penggerak kegiatan kepemudaan di lingkungannya. Penasaran kan siapa yang bakal saya wawancara? Yuk stay tune terus di channel Kabisa Face News. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Kabisa, jumpa lagi dengan saya Nafisa dari Kabisa Face News. Kali ini saya akan berbincang-bincang dengan seorang seniman yang juga aktif sebagai penggerak kegiatan kepemudaan, pembudidaya ikan hias, dan masih banyak lagi aktivitas lainnya yang dilakukan oleh narasumber kita kali ini. Penasaran kan siapa yang akan kita wawancarai hari ini? Nah, di samping saya ini sudah ada seorang yang sangat luar biasa, Kang Isman. Oke, Kang Isman, boleh perkenalan diri dulu supaya teman-teman di rumah tahu siapa sih Kang Isman ini sebenarnya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Semoga kita dalam keadaan sehat semuanya. Ya, perkenalkan, nama saya Isman Rahadian. Keseharian mungkin sebagai aparatur negara, Oke. sebagai guru. Tapi ya di samping guru banyak aktivitas lain yang saya lakukan. Oh, berarti Kang Isman ini sebagai guru juga ya? Iya, Guru apa tuh Kang kalau boleh tahu? kebetulan mata pelajaran yang saya ampu adalah mata pelajaran seni budaya dan kerajinan Seni SBK. Ngajar di mana Kang kalau boleh tahu Kang? Ngajarnya di SMA Negeri 5 Kota Oh, Sukabumi. SMA 5. Dari mulai pengangkatan sampai sekarang masih tetap Masih di di SMA sana. 5. Berarti ini nanti ada murid-muridnya nonton nih. Banyak pasti. Kalau sebagai guru itu sudah berapa lama Kang jadi guru kesenian? Terus kenapa memilih jalan menjadi seorang guru? Sebetulnya bukan pilihan ya, tapi karena lingkungan mungkin. Lingkungan, Jadi awal saya melanjutkan kuliah di jurusan seni rupa. seni. Hanya kebetulan saya di SMA tuh aktif di organisasi. Setiap kali pulang ke Sukabumi pasti mengasuh anak-anak yang di ekstrakurikuler. Oh ya. Nah mungkin bakat jadi guru di sana. Jadi Ini gara-gara muncul. saya sering dengan anak-anak gitu kan, dengan adik kelas. Ya, Kemudian juga memang jurusan saya tuh ya perguruan tingginya memang mencetak jadi guru gitu kan. guru. Oh ya. Akhirnya ya awalnya hanya mempelajari ingin ilmunya, tapi ya mau nggak mau ketika lingkungan membentuk seperti itu, dan ternyata setelah dinikmati ya enjoy untuk Oh, jadi enjoy guru. juga. Nah, kalau alasan Kang Isman ini menyukai dunia seni selain dari lingkungan ya Kang ya, atau dari basic pendidikan, apa Ya. aja tuh? Apa mungkin ada keturunan, keluarga, atau orang tua yang seniman juga? Kebetulan jadi ketika saya melanjutkan ke seni rupa tuh disupport sama ibu. Oh, gitu. Karena dalam seni itu berarti ada darah bakat dari ibu. Bakat dari orang tua. Ibu dulu ingin melanjutkan kuliah ke seni rupa tapi sama kakek dilarang karena perempuan, apalagi kan zaman tahun 60-an boro-boro terbatas kuliah. gitu ya. Iya, tahun 50 60-an tidak diperbolehkan, apalagi kan perempuan saat itu ya. Akhirnya dari sana ada sebuah keinginan yang dilanjutkan oleh anak, makanya ibu support banget. Oh, support banget. Dan banyak kenangan dari kecil, saya sampai malam ditemani ibu menggambar dan lain sebagainya. Itu luar biasa, bakat dari ibu. Bakat dari yang diturunkan dari seorang ibu berarti Iya, ya. ada Oh, bakat gitu. dari ibu. Berarti dari kecil memang tidak ada paksaan sama sekali untuk menjalani di dunia seni ini. Tidak, memang itu satu hobi dan yang apa ya, keasikan gitu kan. Kalau misalnya kita nggak coret-coret, Ada sesuatu yang hilang. ada sesuatu yang hilang gitu kan. Pasti dimanapun gitu kan,
coretan we gitu kan. Ya kadang-kadang ya nakalnya kan kata ibu, wah kamu dulu sampai yang namanya kursi, lemari itu habis pakai paku segala macem. Coret-coret. Wah ternyata kecilnya saya tuh seperti itu gitu kan. Berarti sudah mendarah daging dari kecil. Ya ada bakat dari kecil. Oh gitu. Kalau misalkan sekarang nih bidang seni yang Kang Isman sedang jalani itu di bidang apa seninya? Kebetulan saya secara akademisi Ya. jurusannya adalah seni rupa ya. Seni rupa. Seni rupa juga mencakup kan dari mulai yang 2 dimensi, 3 dimensi, kemudian ke desain, kemudian ke kriya juga. Oh, ke kriya juga ya? Iya, karena ya kebetulan jurusan di UPI atau di IKIP Bandung dulu memang nggak spesifik. Karena kita kan untuk aplikasi penerapan ke murid, maka berbagai cabang ilmu seni rupa di sana dipelajari. Gitu. Oh, dipelajari semuanya. Tapi yang lebih didalami itu di seni 3 dimensi katanya ya, Kang? Kebetulan kalau yang spesifikasi di akhir semester itu tuh saya ngambil on top-nya ke lukis. Oh, seni lukis. Seni lukis. Jadi ya meskipun mempelajari berbagai, tapi di terakhir ada on top mata kuliahnya lukis. Oh, fokusnya di seni lukis berarti. Betul. Oh, berarti ini lukisan yang di belakang juga hasil karya Kang Isman juga? Ya, ini hasil COVID kemarin lumayan lah. Ada 100 lukisan selama setahun. Oh, ini pesanan dari luar atau emang hobi aja gitu? Kemarin kebetulan saya kebanyakan kan ketika PPKM daripada keliaran kemana-mana udah saya punya tugas menjaga orang tua juga. Oh, iya. Kan kalau misalnya diam bete juga ya. Akhirnya ya banyak kanvas kosong satu. Loh kok ini udah sampai sekian gitu Jadi kan. dilampiaskan dari rasa Betul. jenuh juga berarti ya? Betul. Jadi sebuah karya yang sangat positif gitu. Oke, kan kalau misalnya bahas tentang profesi Akang sebagai guru nih, ada suka dukanya nggak sih sebagai guru kesenian? Kan murid di sekolah itu belum tentu semuanya suka kesenian kan. Nah, itu suka dukanya apa sih sampai Akang tuh meyakinkan mereka gitu biar suka seni rupa? Sebenarnya memang dalam kurikulum seni itu pelajaran wajib ya, karena pengembangan otak kiri. Sementara mata pelajaran lain kebanyakan otak kanan ya. Kebanyakan otak kirinya. Makanya pemerintah mencanangkan di kurikulum ini mata pelajaran yang wajib karena untuk menyeimbangkan otak kiri dan kanannya. Nah, saya selaku guru tidak punya kewajiban mencetak mereka menjadi seorang seniman. Tapi bagaimana mengenalkan tentang seni, tentang nuansa keindahan, tentang estetika. Itu aja. Terlepas dia bisa atau tidak, yang jelas bagaimana sih keindahan itu gitu kan. Dan rata-rata ya mereka enjoy. Karena ketika misalnya tuntutan mata pelajaran lain berpikirnya sangat keras, pas pelajaran dia asa bebas gitu kan. Gitu ya. Senang. Kemudian saya juga tidak menekankan mereka untuk ke gambar model, gambar bentuk, tapi bagaimana mengarahkan mereka ke yang simpel dulu. Mulailah. Sok gambar garis aja dulu atau tumpahkan emosi kamu, mau dilempar, mau di gimana gitu kan. Tapi akhirnya kan mereka juga masa sih di kelas harus lempar-lemparan. Iya. Akhirnya kan ekspresifnya mereka tetap masih kita batasi. Mereka juga tahu diri masa di kelas, kemudian gambar yang di aneh-aneh gitu kan. meja sampai dia lempar-lempar kayak gimana, yang wajar-wajar saja gitu kan. Berarti mereka juga ada ketertarikan ya terhadap seni itu sendiri gitu. Terus kan dari cara teknik bagaimana kita mendekati mereka. Jadi saya kadang-kadang tidak memposisikan sebagai guru yang harus terlalu disegani kayak mana. Saya memposisikan saya friend kamu gitu kan. Saya teman sebagai kamu teman, gitu. Sebagai teman. Karena kalau dengan seperti itu jarak mereka tuh kaku gitu kan. Makanya ketika ada sentuhan tangan, kemudian ada bahasa-bahasa yang kayak ABG, dengan seperti itu mereka lebih dekat. Loh kok guru ini mah gini sih gitu kan. Akhirnya dekat gitu kan. Ada yang curhat, ada yang apa. Tapi ya akhirnya alhamdulillah sampai malam tadi aja ada murid kesini. Oh sering ada juga yang kesini. Alhamdulillah silaturahmi kalau di SMA 5 dari angkatan pertama sampai sekarang masih nyambung. Masih kontekan terus berarti sama Kang Isman ya? Iya, kadang-kadang ya mereka ngundang atau mereka datang. Kayak gitu alhamdulillah. Akhirnya ya kita menyenangi gitu jadi guru. Jadi guru favorit anak-anak berarti ya? Ya kalau secara formal jadi favorit pernah dapat beberapa sertifikat dari anak-anak gitu kan. Pada kreatif juga berarti anak-anaknya.
Jadi saat misalnya hari guru, kok tiba-tiba surprise gitu kan di kelas tuh tiba-tiba ada kue, Ngasih ada apa kue. macam-macam, ada yang ngasih sendal, ngasih sepatu, padahal saya tidak pernah minta gitu kan. Tapi Sudah itu ada ya, ikatan batin berarti antara anak sama Kang Isman alhamdulillah ini ya. selama ini mereka ya care lah ke kita. Karena ya balik lagi ketika kita peduli sama mereka, kita menyayangi mereka ya akhirnya timbal baliknya seperti itu. Timbal baliknya berarti. Betul. Perasaannya gimana sih ngelihat adik-adiknya sekarang berhasil gitu di mana-mana? Secara pribadi ya bangga gitu. Bangga. Bahkan saya selalu mencatat ke mereka, saya bukan apa-apa. Bahkan ya suatu saat Anda bisa di atas forum tuh saya sebagai peserta. Atau Anda tuh bisa menjadi pimpinan saya gitu kan. Atau rekan bisnis. Jadi saya selalu kalau mengajarkan ke mereka memberikan motivasi yang lebih. Karena ya kalau guru nggak bakal berubah menjadi apa-apa, tetap aja guru gitu kan, selamanya seperti itu sampai pensiun gitu kan. Yang mendidik kan? Iya, karena ya tugasnya, tupoksinya hanya mempersiapkan pembelajaran, melaksanakan, evaluasi, hanya itu. Hanya mungkin yang membedakan ada yang memberikan motivasi lebih, ada yang hanya menghantarkan saja, itu pembedaannya gitu kan. Jadi bedanya dari segi keterikatan antara murid sama guru itu yang Betul. tidak semua guru punya gitu mungkin. Bisa dikatakan seperti itu ya, meskipun pada dasarnya semua guru memiliki, tapi hanya mungkin teknik penyampaian, kemudian melihat audiensnya yang berbeda gitu. Gitu. Oke Kang, saya dan teman-teman di rumah nih masih awam dengan dunia seni ini. Tapi boleh diceritain nggak kalau Kang Isman ini seninya aliran apa sih? Aliran capruk mungkin ya. Ya kalau dilihat di sini ekspresifnya ada, naturalnya ada, gitu kan, dekoratifnya ada. Karena gini ya, ini sebuah proses gitu kan. Saya sendiri tidak bisa menyatakan aliran saya apa. Karena seorang Apandi saja dulu dari natural, kemudian dia ke reklame, yang akhirnya menemukan jati diri di ekspresif itu prosesnya panjang. Makanya saya juga belum bisa menyatakan saya apa gitu kan alirannya. Tapi karena dunia saya banyak ke dekorasi ya, mendekor ruangan, mendekor event gitu kan, lebih cenderung ke dekoratif. Hanya belum menemukan gaya yang sebenarnya gitu kan. Kemudian juga di latar belakangi pendidikan. Kalau di pendidikan kan kita dipaksa. Artinya ketika membuat sebuah benda itu dari dasar, bagaimana anatominya, bagaimana proporsi bentuk dan lain sebagainya. Jadi ya semua harus bisa dulu. Gitu. Jadi semuanya harus dijalani dulu. Dijalani dulu, ya. Betul. Seorang Kang Isman yang sudah sekian tahun ya menjalani seni aja masih mencari jati diri gitu ya. Betul. Kalau misalkan diibaratkan oleh jati diri gitu ya. Kewajiban kita kan hanya belajar sampai akhir hayat ya, belajar dan terus belajar. Tidak pernah merasa gitu, betul. Belajar. Tidak pernah merasa, oh ini puncaknya nih, puncaknya mau mawat berenang baru puncak gitu kan ya, nggak ada akhirnya gitu kan. Iya, betul. Sampai napas ini memang berhenti ya udah itu akhirnya gitu kan. Oke. Selain ini kan ya, ada lagi nggak karya Kang Isman yang sudah bisa dinikmati oleh masyarakat khususnya di kota Sukabumi? Kalau di Sukabumi kayaknya banyak ya. Kita berkiprah mulai dari 2001. Dulu saya pernah bikin panggung utama MTQ Jabar yang di Lapang Merdeka. Lapang Merdeka tiba-tiba jadi masjid. Nah itu awal saya dipanggil almarhum Pak Freddy yang kemarin baru meninggal, Budayawan Sukabumi, atasan saya juga. Semoga semua terima kemarin baru kita kehilangan beliau. Kemudian juga berbagai dinas lah. Acara-acara dulu sering sekali saya dipanggil, kadang-kadang sampai tengah malam, jam 2 malam itu digedorin, "Teang Kang Isman," aduh itu Lagi istirahat ya? Betul. Tapi kan demi saya ngerasa juga ya ini bagian hidup saya gitu kan. Jadi dinas pendidikan itu dari dulu, kesehatan juga, perikanan pernah, kemudian terakhir kemarin dinas sosial. Jadi ruang kantor dinas sosial juga saya branding, kemudian beberapa perusahaan juga sama. Yang mungkin itu yang dinikmati selain dengan yang monumental ya. Kalau itu kan sifatnya selewat ya.
Yang monumental ada beberapa sih sebenarnya. Kemarin yang dulu itu ada tugu, kemudian ada lampu hias juga, atau mural-mural seperti mural-mural ya di jalanan kayak gitulah, lukisan-lukisan dinding gitu kan. Oh, berarti udah di mana-mana ya Kang ya. Kalau mural yang di dinding itu bisa kita temuin di mana aja nih? Kalau yang saya mungkin ya sekarang ada Kampung Atumiri di sini udah mulai, tapi kalau yang beberapa di luar saya udah jarang ya. Kecuali ada lomba seperti yang beberapa tahun lalu ya. Saya pernah juara 2 di Tangerang di Aeropolis ya. Itu Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi ya, Jabar, Banten. Alhamdulillah. Kemudian di Bandung Creative Hub juga ada penghargaan juara 2 juga. Tapi ya kalau kayak gitu kan hanya selewat-selewat ya, yang diabadikan benar-benar lama tuh belum ada kayaknya. Oh gitu. Dengar-dengar nih Kang, instalasi Warangka Kujang yang di Cikuntu itu hasil karya Akang juga? Betul. Dulu tuh kerjasama dengan Dishub ya. Jadi Dishub dia membutuhkan desain lampu penerangan jalan PJU. Ya saya coba beberapa alternatif dulu ya. Akhirnya saya berpikir untuk mencari jati diri Sukabumi agak susah juga, karena satu memang awalnya sebuah tempat kosong kemudian dijadikan perkebunan. Ya akhirnya saya ambil, kenapa tidak yang lambang Jawa Baratnya aja kita adopsi, kemudian kita modifikasi lagi. Akhirnya jadilah seperti itu Sarangka Kujang. Warangka Kujang ya. Itu adanya di Cikundur aja atau di mana? Dulu sebenarnya di RM Marta Dinata kan. Wah, sayang sekali. Nah, jadi dari mulai Selamat sampai ke Jogja ya, sepanjang jalan itu, kemudian ada yang duanya. Dulu seperti itu, tapi karena sebuah kebijakan kadang-kadang kan beda pimpinan, beda kebijakan, beda selera ya, kita juga nggak bisa ngapa-ngapain terserah mereka. Tapi kalau ya saya bilang sih sayang gitu kan, itu harganya kan lumayan mahal, kok uang segitu misalnya udah beda kebijakan, hancurkan, pindahkan. Nah ini saya kemarin juga ya kebijakannya dipindahkan ke Cikundur supaya di kawasan wisata lah. Jadi biar masyarakat juga bisa melihat ya. Betul. Selain seninya juga kan bisa melihat jati diri Sukabumi juga gitu kan. Semoga, karena belum ada jati diri Sukabuminya gitu. belum menemukan. Oke teman-teman, perjalanan hidup Kang Isman ternyata tidak pernah lepas dari dunia seni, sudah sehati dan sejiwa. Nah, selain sebagai guru dan seniman, ternyata beliau juga aktif sebagai penggerak kegiatan kepemudaan di lingkungan sekitar. Nah, Kang, aku mau tanya, katanya dulu pernah jadi pemuda pelopor. Tahun berapa itu? 2 kali ya. Saya juga tidak pernah ada mengejar sebuah prestasi apa. Itu memang mengalir, tiba-tiba saya dipanggil, Kang, ya jadi peserta pemuda pelopor. Ya. Saya dulu masih pusing, pemuda pelopor itu apa gitu kan ya. Maksudnya kumaha Bu, pokoknya ngiluan we gitu kan. Ya hanya pokoknya apa yang Kang Isman lakukan nanti presentasikan. Ya udah ikut jalani, izin dulu ke pimpinan. 2006 dapat juara 2 di bidang budaya pariwisata kan. Ketika 2007 ya Kota Sukabumi juara 1 dan masuk ke Jabar. Cuman di Jabar ya kita nggak ini, karena ada orang yang memang berjuangnya lebih luar biasa, dampak buat masyarakatnya juga luar biasa. Makanya kan wajar kalau beliau yang naik ke nasional gitu kan. Itu hanya bidang budaya pariwisata karena mungkin melihatnya aktivitas saya mengembangkan anak-anak pelajar kemudian pemuda di sini.
bagaimana sih saya ingin apa ilmu yang saya punya harus dibagikan. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat buat umat gitu kan. Jangan sampai ketika kita misalnya pelit ilmu juga nggak bakalan kayak sendiri gitu kan. Tapi ketika misalnya berbagi, semakin banyak orang yang bisa, bukan menjadi sebuah saingan tapi menjadi sebuah kebanggaan gitu kan. Betul. Itu yang saya lakukan sebenarnya. Jadi pendekatannya ya sepele, hanya yuk ngopi gitu kan. Ngopi ya biasa kopdud lah gitu kan, ngopi ngerokok, anak-anak remaja kayak gitu. Hanya berpikir, aduh sayang nih daripada waktu tidak dimanfaatkan, barulah kita mencoba bikin-bikin kreasi atau apa gitu kan. Nah, potensi pemuda di sini banyak sekali dong Kang ya. Betul. Usaha apa sih yang Kang Isman lakukan supaya menggali potensi mereka gitu? Apa membentuk sebuah komunitas atau apa gitu Kang? Dulu berawal dari kegiatan ronda ya. Karena saat itu kan saya lagi kuliah di Bandung selama berapa tahun jarang pulang kan. Ketika pulang ada kegiatan ronda, ya akhirnya saya selalu pulang malam kan. Habis kuliah sore pulang malam, ya di sini juga daripada langsung tidur, di bis sudah cukup tidur, akhirnya kita keluar ngobrol dengan pemuda. Akhirnya ya tadi dari kegiatan yang yuk ngopi di situ di rumah, pada datang melihat barang-barang, yuk bikin ini. Awalnya mereka kerja naon, lihat gini bisa kan ya nukia gitu kan. Akhirnya mereka mencoba, ternyata ini kamu ada bakat nih gitu kan. Oh estetikanya ada lumayan nih. Akhirnya tertarik buat sebuah produk dulu. Jadi kita bikin nama Gempar Kreatif karena di sini kan gemelengan para remaja Gempar tuh ya. Dulu yang terkenalnya kan atletik. Nah sekarang saya melanjutkan ke atletik nggak bisa. Ya udah dikreasi aja gitu kan. Produknya dulu kita bikin kartu ucapan manual. Jadi handmade, ucapan lebaran, kemudian ucapan Natal, ucapan tahun baru atau ulang tahun, sampai ya menggelar di pinggir jalan, di emperan, di BIP juga. Kemudian sampai menyuplai ke Banten, ke Bogor, ke Cianjur, barang-barang seperti itu. Luar biasa. Tadi namanya apa kan? Gempar Kreatif. Gempar Kreatif. Sampai sekarang masih aktif tapi? Ya kalau aktivitasnya tidak rutin ya. Tapi kalau misalnya ketika ada sebuah gerakan mereka memerlukan, ya alhamdulillah sampai sekarang masih aktif. Masih aktif ya. Bahkan sekarang mungkin regenerasinya ya, saya berpikir kan ini bukan sebuah lembaga atau wadah yang mengikat ya. Artinya saya hidup di sini, ya orang mengenalnya ini adalah kawasan Gempar karena dulunya ada ikon gitu kan, gemelengan para remaja. Nah ini kan saya selaku regenerasi berikutnya punya sebuah kewajiban ya, merasa tantangan juga harus menggembleng lagi. Sekarang juga alhamdulillah, sekarang mungkin rencana dengan bertepatan dengan yang kampung tematik, saya juga berpikir apa sih manfaat yang bisa mereka dapatkan buat masyarakat. Rencana kita buat lampu hias lah untuk rencana sekarang. Sekarang lagi mulai saya bangun sentra-sentranya, kemudian mulai memilih orangnya, kemudian strategi pemasarannya seperti apa gitu kan. Begitu, luar biasa sekali. Pasti sibuk banget dong nih Kang Isman. Udah mau jadi guru kesenian, seniman juga. Terus sekarang aktif juga kan sama para pemuda. Iya. Nah, itu gimana sih cara memanage waktu antara kegiatan Kang Isman sama di rumah? Pasti kan pada protes kan nih istri sama anak. Istri yang sering ditinggalkan suaminya ya. Jadi gini ya, kebetulan saya punya 2 dapur. Dapur saya di sana Seladintana istri dengan mertua. Iya. Ada kewajiban, saya harus juga menemani orang tua di sana. Karena kan bungsu dengan bungsu. Saya juga di sini punya kewajiban untuk menemani orang tua. Iya. Akhirnya kita saling komunikasi baik dengan istri. Sebetulnya saya jarang komunikasi gitu, tapi satu hal yang saya pegang adalah ketika saya tidak mengkhianati istri, kemudian istri akan full percaya. Tapi sekali saya hianati gitu kan, wah boro-boro untuk lama-lama gitu kan, baru meninggalkan tempat sedikit juga pasti gitu ya. Manajemennya kayak gitu aja. Ya saya tidak terlalu memaksakan diri ya, ini harus begini, mengalir aja. Ketika ini butuh, nah cuman pengorbanan waktu, istirahat. Betul. Hanya ada satu kiat dari almarhum Pak Freddy Kastamarta ya.
Saat itu saya di mobil pada saat ada proyek. Aduh Pak, Bapak sibuk kieu-kieu kumaha sih carana gitu kan. Man, istirahat yang terlalu lama. Yang penting kamu diam total di sana, istirahat 5 menit 10 menit cukup kata dia. Makanya kan masyarakat sini aja kaget. Iya Pak Isman penting-penting hirup cenah. Kadang-kadang sarena jam sabaraha, isuk-isuk geus ngajar deui, sore geus ka dieu deui. Karena saya memanfaatkan waktu. Saat di sana ngantuk, tidak saya lawan, kantuknya saya ikuti. Sekian menit, korejat, sebentar lagi. Itu sih, manajemen waktunya seperti itu. Berarti istirahat mah harus tetap gitu ya, harus Istirahat tetap. ya, kan? Dan komunikasi juga berarti. Komunikasi dengan istri, dengan keluarga, dengan anak. Karena ya meskipun di sini, misalkan malam saya di sini, pagi-pagi udah harus mengejar nganterin anak-anak gitu kan, sambil sholawat, kita di motor, anak-anak rame, kadang-kadang azan gitu. Karena saya pikir kenapa sih mendidik anak sulit gitu ya. Saya pikir ya manfaatkan waktu. Nggak usah kita di masjid paribasana ya, kalau nggak sempet ya di perjalanan pun kita ajarkan mereka, iya dimanapun. Makanya sekarang mereka udah mulai biasa, kalau dibonceng dia sholawat, dibonceng dia wirid gitu kan. Seperti itu. Jadi agamanya ke didik, kemudian kedekatannya ke didik. Berarti keluarga sudah memahami kesibukan Kang Isma ini kan Sangat. ya, karena output juga kelihatan kan, Betul. kegiatan yang positif gitu. Nah, ke dunia seni ini nurun juga ke anak Kang Isma. Tiga-tiganya ada, hanya kalau yang dua tidak terlalu gimana ya, mereka hanya bisa, saya lihat karyanya, oh si A bisa buat ini di akhir, oh si Ade renyek. Tapi yang lebih kemungkinan darahnya yang lebih kental yang bungsu sekarang yang baru TK. Saya lihat keseharian dia setiap hari pasti gambar. Nggak tahu kertas berapa rim sekarang udah habis, nggak tahu lah. Terus kadang-kadang gini, rumah nih, saya chat perjanjian dulu dengan mereka. Udah ya, dinding nggak boleh dicoretin lagi. Ayah chat, malamnya saya chat, pagi-pagi ke sekolah. Sore, aduh udah ada coretan lagi. Udah digambar Ya. di dindingnya. Ketika bilang ke ibu, mana yang kayak bola gitu? Oh gitunya deh. Akhirnya kan kita, oh gak kenal. Jadi turun temurun ya darah seninya. Mungkin Ada. anak juga ngelihat, wah ini papahnya sama pemuda juga pada aktif nih, ngelukis segala Iya. macam kan ya. Jadi ada ketertarikan juga Ada. mungkin ya sama dunia seni itu. Kadang mereka saya ajak juga, kalau misalnya saya ngemural, bawa, saya kasih kuas, nih blok ini. Adapun ya hancur atau enggak nanti juga kita blok lagi gitu kan. Yang penting berikan kesempatan dia untuk terlibat itu aja. Berekspresi. Betul, itu aja. Oke teman-teman, tadi kita udah banyak ngobrol tentang kehidupan sehari-hari Kang Isman sebagai seorang guru, seniman, dan yang aktif di kepemudaan. Sekarang di sekitar saya ini banyak banget akuarium yang berisi ikan peliharaan Kang Isman. Nah, kita langsung aja yuk kita ngobrol sama Kang Isman seputar pembudidayaan ikan hias ini. Kalau ditanya hobi ikan, kebetulan background saya tuh keluarga memang senang binatang ya, pelihara binatang, ibu ke kucing, bapak ke ikan, ke burung gitu kan. Dari SMP sebetulnya, saya dari SMP sudah diberikan akuarium untuk ngurus gitu kan. Nah, makanya dari situ berawal ya senang ke merawat ikan. Cuman ketika fokus dari mulai 2016 mulai fokus. 2016 saya mulai fokus ke ikan jenis beta ya, ikan cupang. Ikan cupang. Nah dari ikan cupang ini saya jadi banyak teman gitu kan, ngumpul dengan teman-teman yang hobi.
Kemudian kemarin ya sampai booming, cupang sampai harganya jutaan. Tapi ya saya ngelihat peluang gitu kan. Budidaya di bawah masih tetap ada. Oh, masih Yang ada cupang masih ada. Hanya ngelihat pasar ketika misalnya sekarang lesu, ya kemarin saya ngelihat peluang, oh ini cana peluang nih gitu kan. Ini namanya jenis cana ya. Cana tuh ada, iya gabus. Ada ya, sekitar 37 jenis sebenarnya. Tapi kalau yang di sini mungkin ya 15 jenisan lah. Kalau yang ini jenis yellow maru ya. Ini dari perairan Kalimantan. Maru. Ini nanti kuning. Besarnya bisa sampai 1,20 meter kalau dalam. Ini usianya berapa? Ini paling 1 tahunan lebih lah. 1 tahun lebih. 1 tahunnya udah sebesar ini ya? Iya. Tergantung nanti media. Kalau di akuarium besar, pembesaran lebih cepat. Gitu. Nah, kalau Kang Isman ini budidaya ikannya mulai dari beli indukan atau mengindukan sendiri gitu? Awalnya sih yang kecil. Oh, dari yang kecil ya, kecil kasih makan terus. Hanya ketika besar kan kita juga mulai berpikir, wah kita coba budidayakan gitu. Hanya kalau yang sudah di sini dibudidaya mungkin yang jenis asiatica ya. Asiatica yang di sana ada itu dari perairan Cina ya. Kayak ini yang auranti itu dari India. Ini kan impor India, terus Kalimantan juga. Unik juga ya ini. Nah ini ada yang sedang proses kawin. Ini jenis apa? Sama juga Kang? Nah ini jenis Asiatica WS. Kebetulan ikannya hancur kemarin dikawinin nggak ini. Jantannya terlalu galak sampai hancur dia. Ini kemungkinan besok lah. Besok udah mulai bertelur. Oh ini juga lagi. Iya, ini betinanya yang di dalam jantannya. Berarti bisa ada gagal juga Kang? Kebetulan kalau cana gimana ya? Jadi ada beberapa yang kita gabungkan. Misalkan pasangan yang ini nggak mau dia. Oh bisa gitu ya? Bisa gitu. Kemudian kita crossing. Ya sebetulnya gampang-gampang sulit ya. Gampangnya memang kalau misalnya udah ngeper, istilahnya udah ngejodoh. 2-3 hari dia bertelur. Kemudian nanti 2 hari berikutnya dia netas dan di sana perkembangan cepat. Biasanya kalau bertelur ini bisa nyampe berapa telurnya? Kalau di sini sekitar 700 lah yang pernah. Karena kan size-nya ini masih kecil ya. Kalau yang udah size besar kayaknya bisa lebih besar, bisa lebih banyak. Bisa nyampe 1000. Lebih bahkan 1000. Kalau yang sekarang kemarin yang di sebelah sana itu kemarin saya hitung sekitar 700-an. 700 tapi bertahap kan, ada yang proses karena cuaca, suhu mati. Tergantung juga ya. Tergantung perawatan. Pernah sampai yang mati 300 ekor gitu kan. Perubahan iklim juga berpengaruh sih. Nah kalau yang ini ada jenis andrau, dia ini juga lagi kawin dalam. Ini andrau dia besarnya paling hanya 15 cm, tapi ada yang sampai 17 cm. Ya disebutnya ikan kerdil dia. Udah banyak juga ya Kang ya. Menurut Kang Isman nih, peluang bisnis ikan hias di Sukabumi itu seperti apa sih sekarang? Kalau melihat histori ya, Belanda pernah membuat pusat ikan di Sukabumi, berarti dia Sukabumi punya potensi sebenarnya. Oh, ada potensi ikan hias berarti ya. Bahkan ya ketika beberapa kali kita bermain ikan cupang juga di sana ada perbedaan. Kok ikan Sukabumi warnanya beda berarti ya, ada ciri khas mungkin. Ada. Nah, untuk peluang ke depan sih sebenarnya bagus. Karena kalau budidaya ikan hias itu kan tidak butuh tempat yang luas. Di rumahan itu bisa. Apalagi kalau ke Sukabumi kan dia luas wilayahnya sedikit ya, kecil ya. Lebih potensi kalau untuk ikan hias daripada ikan konsumsi gitu. Oh, gitu. Ikan konsumsi besar lahannya. Kalau sekarang strategi pemasaran Kang Isman nih memasarkan ikan-ikan yang sekarang di sini seperti apa tuh? Lewat online atau mungkin dikirim kemana gitu Kang? Rata-rata memang lewat online ya. Online. Jadi kita masuk ke beberapa komunitas, istilahnya ke grup-grup di medsos, ke IG atau ke FB, kita masuk, mulai memperkenalkan diri, mulai posting ikan. Ya, akhirnya mereka berdatang. Tapi yang paling penting saya pribadi sih selama main ikan, yang penting tempat duduk nyaman. Tempatnya dulu ya. Akhirnya ketika tempat nyaman, tertata, mereka datang tuh ngerasa betah gitu kan.
Jadi tanpa diminta ya orang-orang Tanpa pada diminta. datang ke sini. Berarti itu salah satu usaha Kang Isman juga untuk membudidayakan ikan supaya nggak bosan gitu, biar Iya. nggak jadi hobi doang gitu kan ya, bisa Betul. jadi peluang bisnis yang sangat luar biasa juga. Saya ya. juga berpikir gini, saya tuh ada pensiunnya gitu kan. Oh betul. Makanya kan orang rata-rata pegawai negeri dia berpikir nanti kalau pensiun baru usaha. Saya bilang kalau kayak gitu kapan majunya? Baru juga mulai modal habis. Berapa sih dana pensiun gitu kan? Makanya dari sekarang saya seolah-olah ini nabung, invest. Oh iya, investasi masa depan Investasi berarti masa ya. depan. Artinya kan ketika kita beli misalnya ada 150.000 nih, beli apa dulu nih? Ya namanya PNS keuangan yang terbatas kan. Per bulannya berapa ya kan kita sisihkan. Jadi saya kan nanti Untuk pas pensiun nabung, sudah menikmati berarti betul. ya. Jadi sekarang sambil proses berjalan, ketika ada kerugian juga toh masih punya gaji gitu kan. Gaji nggak habis gitu kan. Ada keuntungan ya itu bonus gitu kan. Tapi pernah mengalami kerugian yang besar nggak dari budidaya ikan, dari mulai cupang sampai sekarang ikan ini? Pernah ketika misalnya kita belanja, saya pernah mungkin ngasih makan lele itu oleh cupang yang harganya ya 3.000 perak tapi 1.000 ekor gitu kan. Iya. Sekali belanja 3 juta tiba-tiba di jalan mati ya rugi. Oh, itu Saya sekarang juga. ada ini misalnya beli ikan 300-400 ribu, terbuka aja ininya tutupnya. Saya tidur dia loncat pas pagi-pagi wah rugi. Oh, udah ada di Berada di berarti. lantai atau dimakan kucing, ininya nggak ada raib kemana Iya, gitu iya, kan. iya. Berarti Makanya harus ini benar-benar riskan safety. sekali ya. Harus benar-benar Harus safety. safety tertutup gitu kan, Tertutup, supaya betul. berhasil kegiatannya. Jadi soalnya kalau misalkan kayak gitu ya kerugian terus-terusan. Apalagi misalnya ikannya ikan yang beli gitu kan. Karena ya di sini aja belum bisa menetaskan yang berbagai jenis lain. Tapi saya coba, ini ada jenis andau sama bleheri yang sedang kita upayakan budidaya. Hanya yang sekarang berhasil ya ini Asiatica jenis WS Ini white spot. Asiatica. Ini Asiatica. pemasarannya udah sampai kemana aja kan? Ya sementara ini masih lokal. Oh, masih Masih lokal. lokal. Tapi dari Bandung juga udah ada permintaan, tapi saya belum bisa memenuhi karena produksinya masih terbatas. Oh, masih produksi berarti ya ikan. Betul. Teman-teman, tadi kita udah banyak lihat-lihat di galeri Maskot Fish ini ya, dan kita juga lihat koleksi ikan-ikannya Kang Isman yang sedang dibudidayakan. Oke Kang, sekarang aku mau tanya tentang harapan Kang Isman ke depannya, tentang entah itu di dunia seni, pembinaan kepemudaan, dan budidaya ikan hias ini seperti apa sih? Ya harapannya sih masyarakat bisa berkembang dari yang tadinya kita ya gabung dengan saya, kemudian kita saling belajar ya. Yuk belajar ini, ya berharap dari belajar itu menghasilkan sesuatu yang bisa jadi bekal mereka hidup gitu Di kan. lokal mereka ya? Ya mudah-mudahan sih mereka jadi pengusaha-pengusaha, kemudian bisa mensejahterakan keluarganya. Mudah-mudahan itu kan masalah yang paling berat itu masalah ekonomi masyarakat betul. gitu ya. Kalau misalnya mereka udah kaya nggak bakalan banyak kriminal gitu kan. Supaya bisa berdikari juga berarti ya, Betul. dari Kesana. potensi para pemuda itu. Iya. Oke Kang, terakhir nih, saya pengen closing statement dari Kang Isman untuk para pemuda di Kota Sukabumi ini Iya, khususnya. iya. Mungkin untuk para pemuda Kota Sukabumi, ya kita harus terus berkarya ya. Artinya proses itu tidak akan membohongi hasil ya. Ketika Anda berproses dan terus berproses, akhirnya nanti ya keberhasilan akan datang. Jadi jangan bosan, jangan kapok untuk berkarya. Itu saja sebenarnya, simple ya. Istiqomah gitu kan. Istiqomah, fokus ya menjalani Fokus. sesuatu gitu. Betul. Aduh Kang, ini saking asiknya ngobrol nih ya, sampai nggak Waktu kerasa juga. ini durasi udah mau habis. Betul. Makasih betul. banyak ya Kang ya, udah menyempatkan Sama-sama. waktunya. Sama-sama. Kita jadi kita tahu tentang kegiatan seni, kepemudaan, dan ikan hias juga. Iya, Semoga iya. nanti kita punya kesempatan buat ngobrol lebih banyak lagi. Iya. Amin, amin, Oke, sahabat Kabisa, kita tadi udah ngobrol banyak sama Kang Isman dari
segala sisi gitu, entah itu dari seni, kepemudaan, dan ikan hias juga. Semoga bisa menginspirasi para pemuda untuk berani berkarya dan menghasilkan sebuah prestasi. Oke, saya Nafisa Dipka Safia melaporkan untuk Kabisa Fresh News. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.